Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap bahagia bersama dengan keluarga, dan tetap semangat belajar. Nah, kali ini kita bertemu kembali di kelas pembelajaran online seperti biasa. Nah, di hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2020, kita masih belajar di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, pada subtema 1, organ gerak hewan. Nah, hari ini di pembelajaran 5, tujuan pembelajaran kita adalah dengan mengamati gambar, kalian dapat menjelaskan ciri-ciri hewan avertebrata dengan tepat. Lalu yang kedua, dengan membaca, kalian dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, dengan mengamati gambar ilustrasi, kalian dapat menjelaskan corak gambar ilustrasi dengan benar. Nah, anak-anakku sekalian, kegiatan kalian adalah yang pertama, silakan simak video penjelasan materi ini sampai tuntas. Dan untuk menambah pengetahuanmu, baca juga materi pada buku tema halaman 41 sampai halaman 48. Lalu kemudian kerjakan LKS 1, LKS 2, dan LKS 3 pada buku latihan tema dengan rapi dan jelas. Lalu hasil pekerjaan kalian silakan kirimkan dalam bentuk foto ke WA Pak Guru paling lambat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jadi silakan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas sehingga dapat selesai sebelum pukul 14 atau paling lambat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Nah, anak-anakku sekalian, silakan simak penjelasan materi berikut ini. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Guman Edo penasaran. Nah, anakku sekalian, kelinci dan siput adalah dua hewan yang berbeda karakteristiknya. Nah, kelinci, sebagaimana kita tahu pada video penjelasan sebelumnya, bahwa kelinci itu adalah hewan yang bertulang belakang atau vertebrata. Sedangkan siput adalah hewan yang tidak bertulang belakang atau avertebrata, atau biasa juga disebut invertebrata. Nah, anakku sekalian, kalian harus membantu Edo untuk mencari tahu apa perbedaan-perbedaan antara kelinci dan siput. Nah, kalian silahkan mengisi daftar ini untuk menemukan perbedaannya. Nah, pada lembaran ini, lembaran kerja siswa ini, kalian masih perlu mencari informasi sebanyak 4 informasi lagi tentang karakteristik kelinci dan karakteristik siput. Nah, dengan demikian kalian bisa membantu Edo untuk menemukan perbedaannya. Nah, anakku sekalian, siput bukanlah hewan yang lemah. Silakan baca materi ini. Lalu kemudian di akhir materi ini, di akhir bacaan ini, kalian harus mengerjakan LKS 2 dengan menentukan ide pokok masing-masing paragraf serta kalimat pengembangnya. Ingat, untuk menemukan ide pokok, kalian harus terlebih dahulu menemukan kalimat utama dalam paragraf itu. Dan kalimat utama dalam paragraf biasanya terletak pada awal paragraf atau disebut sebagai paragraf deduktif, atau juga mungkin berada di akhir paragraf atau biasa disebut paragraf induktif. Meskipun kadang-kadang ada juga paragraf yang ditemukan di awal dan juga diulang di akhir paragraf. Nah, seperti pada contoh di paragraf 1, kalian perhatikan pada kalimat 1, siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan.
Nah, apakah kalimat satu ini dijelaskan oleh kalimat kedua? Coba amati baik-baik. Bahkan karena gerakan yang lamban, ingat, kata lamban masih terdapat di paragraf 1. Artinya, kalimat kedua masih menjelaskan kalimat pertama. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Nah, yang menjijikan ini dijelaskan di kalimat ketiga. Sehingga kalimat utama berada pada awal paragraf. Jadi kalian bisa mengambil ide pokoknya, siput dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Nah, untuk kalimat pengembangnya silakan pilih kalimat yang sesuai atau bisa dengan bahasa sendiri. Meskipun tidak terdapat dalam kalimat paragraf ini, kalian juga bisa menuliskan apa yang ada dalam pikiran kalian mengenai atau mengembangkan ide pokok yang kalian temukan pada paragraf 1 ini. Untuk selanjutnya paragraf 2, paragraf 3, 4, 5, dan 6 silakan kalian kerjakan pada LKS 2. Jadi ada 6 paragraf di sini ya. Silakan dicari mana ide pokoknya, tapi sebelumnya silakan temukan dulu kalimat utamanya ya. Ini ada LKS-nya ya. Ide pokoknya silakan ditulis 6 paragraf. Ide pokok paragraf 1 sudah menjadi contoh tadi. Silakan tulis juga kalimat pengembangnya. Kalimat pengembang itu bisa kalian ambil dari paragraf yang ada, bisa juga menurut pikiran kalian. Nah, selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis corak gambar cerita atau ilustrasi. Yang pertama adalah realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya. Jadi digambar tapi merupakan keadaan asli, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contoh pada seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Jadi ini adalah lukisan tetapi dibuat seperti aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Yang kedua ada namanya karikatur. Kalian tentu biasa melihat gambar-gambar lucu seperti ini, berkepala besar dan badannya dibuat mengecil. Ini namanya karikatur. Dia adalah gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek asli. Kadang-kadang gambar karikatur itu menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran, seperti pada contoh ini. Selanjutnya ada kartun. Nah, ini kartun yang biasa kalian tonton ya, kira-kira seperti ini, dibuat biasanya berisi hiburan untuk menghibur, berisi humor untuk menghibur, seperti pada kartun-kartun yang kalian tonton di TV. Dia merupakan gambar yang bisa menyerupai manusia atau binatang ya, seperti ini ya. Nah, yang keempat ada gambar dekoratif. Gambar dekoratif ini adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek asli namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Seperti misalnya ada gambar burung yang bertengger di atas dahan, atau gambar-gambar bunga atau air terjun dan seterusnya. Nah, setelah menyimak materi ini untuk sesi LKS ketiga, silakan cari di internet satu contoh gambar yang berbeda dengan gambar di buku tema atau gambar contoh tadi, yang termasuk gambar realis, karikatur, kartun, dan dekoratif. Nah, setelah kalian temukan gambarnya, masukkan dalam aplikasi Komika. Pakai yang 4 frame ya, pakai yang 4 frame. Jadi di dalam 4 frame itu berarti ada 4 gambar. Satu gambar realis, satu gambar karikatur, satu gambar kartun, dan dekoratif. Di dalam masing-masing gambar itu kalian tulis nama corak gambarnya apa, misalnya contoh misalnya gambar realis. Lalu kemudian di situ kamu jelaskan gambar realis adalah ini. Ya, seperti pada materi tadi. Jadi silahkan dibuat sebaik mungkin ya, dan maksimalkan usahanya. Mudah-mudahan hasilnya lebih baik ya daripada hari-hari sebelumnya. Nah, anak-anakku sekalian, inilah penjelasan untuk kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa cepat selesai. Tetap bersemangat bekerja, bersungguh-sungguh dalam berusaha. Tentu saja dengan doa dan ikhtiar, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan segala urusan kita.
Inilah penjelasan singkat dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.